kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan pagi pada hari ini Rabu 26 Agustus 2020 tertulis di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini adalah pernyataan dari Petrus dan murid-murid yang lain di hadapan mahkamah agama dan kepala agama Yahudi pada saat itu, di mana mereka sedang diperhadapkan di sidang mahkamah agama. Mereka ditawarkan dua pilihan. Mereka akan tetap memberitakan berita tentang Yesus, tentang keselamatan dan kejadian yang terjadi kepada Yesus pada saat itu di Yerusalem, dengan konsekuensi ancaman penjara, bahkan kematian, atau mereka memilih untuk mendengarkan saran dan permintaan para tokoh-tokoh agama, mahkamah agama, ahli Taurat, Sanhedrin dan lain-lain yang menghendaki mereka untuk tidak memberitakan tentang Yesus, untuk tidak lagi memberitakan tentang kejadian yang terjadi pada Yesus di Yerusalem pada saat itu. Nah, dengan ancaman atau dengan konsekuensi mereka bebas, mereka lepas dari ancaman kematian, penjara dan lain-lain. Saudara-saudara, ini adalah pilihan sulit untuk mereka. Mereka memilih diam dan mereka akan hidup, atau mereka memilih untuk tetap berkata-kata tentang keselamatan tapi mereka akan mati. Mereka memilih untuk tunduk kepada permintaan para tokoh-tokoh agama, atau mereka lebih memilih kepada apa yang diperintahkan Yesus, memberitakan Injil di Yerusalem, di Judea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi dengan satu iman yang teguh, mereka mempersaksikan bahwa mereka lebih memilih taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Kita tahu bagaimana akhir dari kehidupan mereka. Saudara-saudara, keteladanan ini untuk kita renungkan hari ini di tengah-tengah kehidupan kita yang diperhadapkan juga dengan pilihan-pilihan. Apakah kita lebih memilih dan menundukkan diri kepada Allah, kepada ajaran kebenarannya, kepada firman yang kita dengarkan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, atau lebih menundukkan diri kepada keinginan duniawi kita, kepada keinginan segala nafsu dan hasrat kita? Apakah kita lebih tunduk kepada kehendak Allah untuk hidup benar, bekerja benar, berpikir benar, bertindak benar, berperilaku benar, atau tunduk kepada kehendak duniawi yang memungkinkan kita, yang mendorong kita, yang mengajak kita untuk terkadang menghalalkan segala cara demi mendapatkan keinginan-keinginan kita itu, atau menjadi membenarkan apa yang sudah biasa di tengah-tengah, walaupun kebiasaan itu tidak sesuai dengan firman dan kebenaran Tuhan. Nah, pagi ini kita mau diajak punya komitmen yang sama, punya
keputusan yang sama untuk lebih menundukkan diri kita, lebih taat, lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia, kepada keinginan duniawi kita, kepada keinginan segala hasrat nafsu dan keserakahan kita. Tentu kalau kita lebih menundukkan diri, lebih taat kepada Allah, meski ada banyak penderitaan yang kita mungkin akan alami, tapi kita percaya bahwa mahkota surgawi disediakan bagi kita. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang lebih memilih taat kepada Allah, takut kepada Allah, sehingga hidup mereka tundukkan kepada kehendak Allah, dan mereka mengatakan, bagi kami hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kita juga orang-orang Kristen Amanginang, marilah kita punya komitmen yang sama, punya kehendak yang sama, lebih takut kepada Allah. Di tengah-tengah pilihan-pilihan yang ada di antara kehidupan kita, kita lebih memilih untuk melaksanakan kebenaran firman Tuhan daripada mengikuti aturan, kehendak, dan tuntutan duniawi ini. Dengan demikian kita layak disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kembali mengajak kami untuk lebih setia dan tunduk kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, daripada kami menundukkan diri dan lebih taat kepada keinginan-keinginan duniawi ini, sehingga bagi kami hidup adalah Kristus, kematian sekalipun akan menjadi keuntungan. Terpuji ke Bapa, berangkatkan kami bekerja, bertindak, berkarya sepanjang hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus diterima menyertai memberkati saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Horas.